Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema melihat angka kembar. Sebetulnya kalau saudara mengamati video saya pernah mengupload salah satu materi saya, yaitu saya beri tema angka misterius di alam semesta. Itu diupload tanggal 2 Mei 2019. Tapi berhubung banyaknya orang yang sering bertanya kepada saya akan bikin lagi satu materi, tapi temanya langsung ke spesifikasinya, yaitu melihat angka kembar. Saudara, pernahkah saudara mengalami sesuatu yaitu di mana ketika saudara melihat jam itu bisa terlihat angka yang kembar. Misalnya 1101 ada angka yang kembar. Kemudian 3333 misalnya. Mungkin saudara melihat bukan cuman di jam, tetapi barangkali di nomor mobil. Ada angka-angka kembar yang muncul, sehingga kita menjadi curiga, ada apa ini? Kemudian mungkin saudara pas mau bepergian, beli tiket pesawat, ada angka kembar di situ. Atau saudara sedang mengantri untuk berobat atau apa, tapi ternyata nomor antrian saudara itu angkanya kembar. Bahkan mungkin ada yang mimpi angka kembar. Nah, pertanyaannya adalah, pernah nggak saudara mengalami seperti itu? Pernah ya saudara-saudara? Saya bersyukur banyak yang mengalaminya. Tetapi kadangkala karena kita tidak paham maksudnya, sehingga kita mengabaikan angka-angka itu. Tetapi kalau kita atau saudara yang paham akan dunia alam supranatural, maka saudara akan tahu bahwa itu adalah wujud dari dialog malaikat yang menjagai kita untuk berdialog dengan kita. Jadi ada banyak hal yang kadang kita berpikir, kenapa ya saya seharian ini kok banyak melihat angka kembar, melihat tulisan dan sebagainya. Saya perlu kasih tahu saudara-saudara bahwa dunia alam roh itu punya bahasa tersendiri. Kita manusia hidup juga punya bahasa sendiri. Nah, bahasa-bahasa antara manusia dengan dunia alam roh itu kadang tidak nyambung. Dan dia ingin berdialog dengan kita, tapi kita nggak ngerti apa maksudnya, saudara-saudara. Sehingga kalau kita yang ngerti, kita yang paham, kita akan menanggapi dialog alam semesta itu. Tapi kalau orang yang nggak paham, mereka akan selalu mengatakan apa? Cocokmologi. Ya, Bapak Ibu, pernah nggak dengar orang yang ngomong, oh Pak Lukas kayak cocokmologi? Sering ya. Nah, abaikan saja saudara, karena orang-orang yang seperti ini orang yang nggak paham dunia alam roh. Karena kita harus tahu bahwa alam roh itu kalau berbicara kepada kita, itu menggunakan cara-cara yang aneh. Saya ambil contoh misalnya saja seperti yang pernah saya sampaikan kepada saudara. Ketika orang lagi galau, tiba-tiba ada mobil truk yang lewat, dan di bak truk itu ada tulisan
tetap setia misalnya, atau andalkanlah Tuhan. Itu hanya tulisan di bak truk. Tapi kenapa tiba-tiba muncul di depan mata kita? Itu wujud dialog dari alam semesta, saudara-saudara. Seseorang pemuda yang sedang galau, dia mengalami pemecatan atau pemutusan hubungan kerja, dia frustrasi, lalu dia duduk, dia melihat di situ ada sarang laba-laba, diambil kerikil dan sarang laba-laba itu dirusak. Enggak berapa lama laba-labanya muncul dan merajut kembali rumahnya. Diambil batu lagi, dilemparin lagi. Binatang ini enggak putus asa, dia rajut kembali sampai berkali-kali. Nah, itu juga merupakan dialog alam semesta. Dengan kata lain, Tuhan itu hendak berkata, coba kamu lihat tuh laba-laba. Kamu rusak berapa kali rumahnya. Dia bikin lagi, bikin lagi. Kamu baru sekali pemutusan hubungan kerja, tetapi kamu sudah frustrasi. Bukankah kalau semua Tuhan izinkan, berarti ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan lebih dari apa yang dia alami saat itu. Dan benar saja saudara-saudara, dari cerita yang saya baca, pemuda ini akhirnya bukan jadi karyawan, tetapi jadi bos. Nah, itu adalah wujud dari dialog alam semesta dengan kita. Nah, begitu juga kita sering melihat bahwa Tuhan itu kadangkala menggambarkan manusia atau kehidupan sehari-hari itu dengan binatang-binatang. Itu juga wujud dialog alam semesta. Misalnya Tuhan menggunakan gambaran ikan. Tuhan juga menggunakan gambaran singa, domba, burung, merpati, dan lain-lain. Di kitab suci ada nggak kira-kira? Oh, banyak sekali ya, saudara-saudara. Nah, begitu juga dengan angka. Kalau kita mau mempelajari dengan teliti, kitab suci kita itu banyak menulis angka-angka yang kadang orang tidak paham. Sehingga karena namanya juga tidak paham, ya diabaikan saja. Tetapi kalau orang yang paham, dia akan serius. Saya ambil contoh misalnya di dalam kitab Gilyahna, kitab Wahyu pasal 13 ayat 18, yang sekarang sedang marak-maraknya terjadi di dunia ini. Ya, inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Itu ada di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 13, ya. Ayatnya yang ke-18. Nah, Bapak Ibu, tetapi kalau kita melihat di ayat 17, maka kita sedang melihat sebuah penggenapan yang jelas-jelas di depan mata kita. Tetapi karena orang tidak paham, sehingga ini saya baru dapat postingan dari seseorang yang mengatakan begini, Pak Lukas, mesti Pak Lukas ketahui bahwa 666 itu hoak. Ya, saya nggak perlu balas, saudara-saudara. Karena apa? Karena orang ini nggak paham. Ya, tapi kalau saudara baca di ayat 17, dikatakan demikian, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama bilangan binatang itu, atau bilangan namanya. Jelas nggak saudara? Saudara bisa pergi ke mall,
Enggak bisa sekarang, harus ada tanda itu. Saudara mau ngurus ini itu mengalami kesulitan, harus ada tanda itu. Jelas di depan mata kita loh. Sampai enggak paham, wah kebangetan saudara. Tapi ya sudahlah, namanya juga enggak paham, kita tidak perlu menyalahkan mereka. Tapi sekarang kita akan belajar tentang angka-angka kembar. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita meneliti kitab suci dengan cermat, kita akan menemukan angka-angka tertentu menjadi sebuah siklus atau bahkan kode-kode rahasia. Di dalam kitab suci ada angka-angka yang mungkin disebut dalam tanda petik angka keramat. Seperti angka 7. Ya, kemudian angka 12. Ya, 7 dulu ya. 7 kenapa kok hari ini jumlahnya berapa? 7. Kenapa enggak 8? Kenapa enggak 9? Harus 7. Ya, murid Yesua kenapa jumlahnya 12? Kemudian ada 40, ya. Mose berpuasa 40 hari, 40 malam. Yesua juga 40 hari, 40 malam. Bangsa Israel ada di padang gurun juga 40 tahun. Ya, kenapa harus ada angka-angka seperti itu? Kemudian 70 dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, materi-materi yang saya dapatkan ini sebetulnya kalau kita mau mempelajari, saudara bisa lihat dalam pembelajaran di Kabalah. Itu orang Yahudi yang ngeroh, saudara, yang mengakses ke dunia alam supranatural. Nah, saya akan membuat beberapa contoh keunikan yang terjadi. Kita lihat yang pertama, keunikan yang terjadi. Kalau kita membaca di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 21, ya saya terangkan secara kitab sucinya dulu, ya, supaya saudara tidak menganggap ini pengajaran sesat. Kalau orang-orang Kristen kan begitu, saudara. Begitu ada pengajaran baru, nggak dipelajari langsung tuding sesat gitu. Nama Yahweh sesat, Yesua sesat. Jadi kadang saya bingung lihatnya. Oke, sekarang kita baca terlebih dahulu Yohanan atau Yohanes 21:11. Ayo kita baca. Yohanes 21:11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ya, Bapak Ibu. Petrus ini menjala ikan, dapatnya berapa? 153. Kenapa harus 153, saudara? Ini kan bicara angka juga, ya kan? Nah, kalau kita lihat angka 153, saudara bisa digunggung, bisa dijumlah ini ya. Ini Bet, Nun, Yod, He, Alef, Lamet, He, Yod, Mem ini ya. Ini ternyata 153 itu ada tulisan, coba tolong dibaca nih. Kita sudah belajar bahasa Ibrani yang sederhana saja. Ini bacanya apa? Beni Elohim. Beni Ha Elohim, ya. Artinya apa? Nah, anak Elohim, putra Elohim. Ya. Kenapa 153? Ternyata 153 itu adalah angka gematria dari kalimat Beni Elohim, Ha Elohim. Nah, jumlah ikan itu mengandung suatu rahasia yang hanya bisa dipahami
jika menggunakan pola pandang Ibrani. Kalau kita tanpa menggunakan pola pandang Ibrani, kita nggak ngerti, saudara-saudara. Kenapa harus 153? Saya harap nanti saudara bisa mendalami lagi di materi saya tanggal 2 Mei 2019 dengan tema angka misterius di alam semesta. Saya tidak akan banyak menerangkan hal ini, ya, hanya sekilas saja untuk mengingatkan kita. Kemudian itu kan tadi 153 ikan ya saudara. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok ikan? Ikan itu bahasa Yunaninya adalah iktus. Ya, ini tulisannya iktus. Iktus, ya, ini dulu simbolnya murid-murid Yesua, itu bukan salib loh saudara. Jangan salah. Murid-murid Yesua pada waktu dia sedang dikejar-kejar, tentara Roma, penganiayaan terjadi, mereka punya simbol bukan salib. Karena sebetulnya sebelum Yesua turun ke dalam dunia ini, simbol salib itu sudah ada, yaitu simbol dari agama Babel kuno. Makanya murid-murid itu tidak menggunakan simbol itu, tetapi simbolnya adalah ikan, atau dalam bahasa Yunani itu iktus, ya. Iktus ini bisa menjadi singkatan Yesus Kristus Theo Huios Soter. Nah, bacanya begitu, saudara. Yesus Kristus, Putra Penyelamat. Begitu, ya. Yaitulah Yeshua HaMashiach. Ya, kembali lagi kata Os itu kan bukan nama, saudara. Yakub jadi Yakobus, Sakai jadi Sakeus, Saul jadi Saulus, ya, apalagi Andre jadi Andreus. Enggak, pokoknya belakangnya selalu dikasih os semua, ya. Os itu ibarat kalau di Indonesia itu kira-kira Bung begitu, ya. Bung Karno. Apakah namanya Bung Karno? Tidak, namanya Soekarno. Bung Hatta, apakah namanya Bung Hatta? Tidak, ya. Jadi kita mesti paham di sini, saudara-saudara. Lalu kenapa kok simbolnya ikan, saudara-saudara? Kenapa bukan simbolnya ayam saja? Ya. Atau kucing atau apa gitu loh. Kenapa harus ikan? Ternyata simbol ikan ini ya memiliki arti. Ikan itu kalau beranak banyak ya Bapak Ibu. Saya belum pernah lihat ikan anaknya satu. Nggak ada, saudara. Ikan itu anaknya ratusan bahkan ribuan. Ya. Coba kalau ikan itu anaknya satu, itu kerajaan ikan habis sudah sekarang. Tapi tiap hari diambilin nelayan, ada aja ikannya saudara. Karena anaknya banyak. Nah ini sama seperti kita. Kita harus bermultiplikasi. Ya, beranak banyak. Artinya bukan beranak banyak itu sesuai dengan fisik, bukan itu. Maksudnya adalah kita melahirkan banyak orang-orang yang diselamatkan. Amin. Sekarang ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, banyak orang-orang dari agama-agama lain, bahkan dari negara yang mayoritas agamanya itu bertobat, saudara-saudara. Cuman sayangnya mereka belum masuk lebih dalam ke pola Ibrani, masih umum. Tapi kata iktus, itu ikan, itu adalah beranak banyak. Kemudian yang kedua, ikan itu tidak terkontaminasi selama dia hidup. Coba saudara lihat ikan bandeng misalnya. Ikan bandeng itu kan di air asin ya Bapak Ibu. Kalau ikannya masih hidup, tubuh ikan bandeng nggak akan asin, saudara.
Betul enggak? Mau coba gigito ikan bandeng yang mati, saudara. Yang baru saja ditangkap, enggak asin. Tapi kalau ikannya mati, maka air asin itu masuk ke tubuhnya. Itu artinya apa? Anak-anak Tuhan itu tidak bisa dicemari yang datang dari luar, saudara-saudara. Sekalipun dia ada di lingkungan yang cemar. Ikan itu sekelilingnya airnya asin semua, tapi tubuh ikan itu tidak asin, saudara-saudara. Kecuali ikan yang mati. Sampai di sini paham ya simbol ini? Kemudian yang ketiga yaitu berani melawan arus. Ikan yang hidup, dia akan berani lawan arus. Tapi beda kalau ikan yang mati, dia akan ikuti arus. Nah ini saya ambil contoh-contoh dulu, agar saudara paham bahwa alam semesta, itu kalau berdialog dengan kita, itu menggunakan bahasa-bahasa sandi yang seperti itu. Tapi kalau kita nggak paham, ya udah, paling kita ngomong, itu cocokmologi, itu gadokmologi katanya. Ya maklum lah, namanya juga orang nggak ngerti, nggak perlu diajak debat. Kalau bilang, oh Pak Lukas, cocokmologi, oh ya udah gitu aja, ngapain pusing saudara-saudara? Ya, nah, kita kan ngerti, ya Bapak Ibu, jadi nggak usah kita ribut dengan orang hanya karena debat. Kemudian yang berikutnya, coba 153, kenapa harus 153? Kalau saudara lihat 1 tambah 2 tambah 3, 4, bisa jumlahnya 153 itu ada 17. 17 angka. Ini saya batuk bukan corona loh saudara. Ya, ini karena kesenggeruk air. Saya kalau kesenggeruk air mesti lama gitu. Jadi 153 itu 1 plus 2 plus 3 terus ada 17 bilangan. Nah 17 bilangan ini menggambarkan kesempurnaan Torah. Begitu juga dengan angka 10 itu sama dengan Torah. 7 itu angka sempurna. Saya tidak akan banyak menerangkan di sini. Kalau saudara pingin penerangan ini silahkan saudara lihat saja di video yang sudah saya upload 2 Mei 2019 yang lalu. Ya, jadi saya tidak akan berlama-lama di sini. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yaitu Yesus disalib pada hari Paskah, yakni hari ke-14 bulan Nisan, dan bangkit 3 hari kemudian. Kalau dijumlah ada 17 juga, ya. Jumlahkan angka 1 sampai dengan 17 ada 153. Tadi sudah kita lihat. Apakah itu satu kebetulan? Tentu tidak, saudara-saudara. Jadi secara rahasia dia sedang menunjukkan identitasnya bahwa Yesua itu adalah Yahweh itu sendiri. Ya, karena orang nggak paham sehingga berpikir Yahweh dan Yesua itu beda. Ya kalau beda pribadi ya bukan lagi Ehad namanya, saudara. Kitab suci kan mengatakan Yahweh Ehad. Ya, Yahweh Ehad, Ushemo Ehad. Yahweh Esa, namanya adalah satu-satunya. Ini yang saya bisa terangkan sekelumit saja agar saudara bisa paham tentang dialog alam semesta. Nah sekarang saya akan ajak saudara untuk mulai melihat angka-angka kembar. Yang pertama kita mulai dari 111. 111 angka ini adalah disebut dengan divine number atau angka ilahi. Angka yang bersifat ketuhanan. Mengalami, jadi orang kalau melihat angka 111
itu secara alam supranatural, malaikat itu hendak memberitahu kepada saudara bahwa saudara sedang mengalami spiritual awakening, ya, atau kebangkitan spirit, ya, kebangkitan spiritual atau kebangunan rohani. Ingat, angka itu adalah huruf alef. Alef itu bisa memiliki arti strong, kuat, saudara-saudara. Jadi kalau saudara melihat angka 111, ingat, saudara ada dalam posisi yang luar biasa saat itu. Tapi karena kita nggak ngerti, apa kuwi 11 ya kan? Karena kita nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti, sekarang saudara akan bilang, wow, saya ada dalam posisi spiritual awakening, ya. Ada satu kebangunan rohani di dalam diri saya. Dan bukan cuman itu, tetapi saya ada di posisi jalurnya Tuhan. Kita sudah berada di jalur yang benar. Jadi kalau saudara punya visi dan misi yang besar, kemudian saudara melihat angka kembar 111, lanjutkan saja. Itu berarti saudara pasti akan berhasil. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena malaikat penjagamu atau guardian angel akan mendukung saudara secara penuh. Kenapa secara tiba-tiba angka 111 itu muncul, saudara-saudara? Muncul dan kita curiga, ada apa ya? Tadi saya lihat angka 11. Ini seperti itu. 11 juga, ada apa ini? Nah, begitu juga kalau saudara melihat angka 11, maka semua yang ada di pikiran saudara itu akan segera menjadi kenyataan. Apakah pikiran yang baik atau pikiran yang buruk itu akan segera jadi kenyataan. Lah, kalau sudah begitu, gimana dong harus kita berpikir? Kita harus berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat ada hal seperti ini, saudara langsung ambil sikap, aduh pikiran saya kok nggak beres ini. Segera dibenahi saudara-saudara. Karena angka 111 itu membuktikan bahwa alam semesta sudah menyetujui apa yang menjadi pemikiran rencana besar saudara. Angka 11 juga memberitahukan bahwa portal dimensi alam supranatural itu sudah terbuka lebar. Sehingga manifestasinya akan segera terwujud dengan cepat. Angka 111. Saudara masih ingat nggak? Ketika saya mengajarkan tentang konsep hukum 55, konsep hukum Loa, penulisan 55, dimulai jam berapa? Jam 11, 11 saudara. Kenapa jam 11? Karena jam 11 alam roh, alam supranatural itu bekerja. Dan jam 11 itu portal alam roh itu terbuka lebar. Ayo perhatikan, kalau orang nyantet orang, kebanyakan malam atau pagi? Malam pasti, antara jam-jam 11 sampai jam 4 itu kekuatan alam supranatural itu luar biasa hebat. Ya, makanya kalau saudara menulis 55 kali 5 jam 11 malam sampai jam 4, terserah saudara mau jam 11 sampai jam 1 atau 11 sampai jam 12, terserah, pokoknya antara jam 11 sampai jam 4. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, ketika saudara melihat angka 111, saudara memberi pesan positif agar saudara memantau antara pikiran dan emosi agar tetap selaras. Biasanya saat kondisi pikiran dan hati
itu kadangkala tidak sama. Nah, ini harus diselaraskan. Ya. Kalau saudara melihat angka 111, saudara bisa duduk diam, tersenyumlah, dan rileks. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Ucapkan syukur dan pikirkan apa yang menjadi keinginan saudara itu seolah-olah sudah terwujud. Oke, sekarang 111 sudah saya lewati. Pertanyaannya, apakah saudara paham? Oke, sekarang masuk ke angka 222. Kadangkala kita melihat angka 222. Apa itu? Angka 222 adalah angka keseimbangan atau duality. Nah, di situ rupa-rupanya guardian angel atau malaikat penjaga kita itu sedang mengingatkan saudara semua untuk melakukan keseimbangan atau stabilitas. Artinya begini, saudara, kalau saudara melihat angka 2222, saudara harus mikir gini, saya ini hidupnya imbang apa enggak? Antara duniawi dengan kerohanian. Itu harus seimbang. Ada orang yang kerja dan terus kerja. Nggak pernah mikir tentang dunia alam roh, apalagi percaya kepada Tuhan. Itu tandanya saudara nggak imbang. Paham nggak? Jadi kalau saudara melihat angka 2222, saudara segera paham, oh aku harus seimbang nih. Kalau aku banyak kerja, aku harus imbangi dengan kerohanian. Begitu juga kalau terlalu banyak kerohanian, saudara tidak bekerja, juga keluarga jadi kacau, saudara. Harus ada perimbangan antara kerja dan rohani. Atau mungkin pada waktu itu saudara terkejut saat saudara bangun, saudara lihat jam 02.22, ya. Itu fenomena yang harus kita peka, yang harus kita sikapi. Nah, sekali lagi angka 222 juga memiliki makna membangun harapan, inspirasi, ketekunan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Artinya apa? Saudara harus membangun harapan, meyakini, keyakinan yang penuh bahwa mimpi saudara menjadi kenyataan. Kemudian inspirasi, saudara perlu minta hikmat dari Tuhan supaya saudara memiliki inspirasi yang baru. Kemudian saudara juga harus tekun. Artinya apa? Kalau saudara menggeluti salah satu bisnis, ya sudah tekun saja. Ketika saudara melihat angka 222, berarti malaikatmu sedang memberitahu yang tekun kamu dalam bekerja. Malaikat penjaga itu ingin berkomunikasi kepada saudara dan dia hendak berkata bahwa saudara ada di jalur yang benar dan selaras. Begitu juga kamu harus mempertahankan keyakinanmu apa yang kau percaya. Kalau kau percaya bisnis ini berhasil, percayalah pasti berhasil, saudara-saudara. Makanya sekali lagi jangan main-main kalau kita melihat angka-angka kembar. Angka 2 sudah kita lewati. Sekarang angka 333. Angka 222 tadi saudara paham? Ya, nanti kalau kurang paham saudara bisa ulang kembali videonya. Sekarang angka 333. Nah, angka 333 itu berarti saudara sedang ditemani
atau dikunjungi oleh kekuatan besar, sehingga saudara itu tidak sendirian. Berarti ada Tuhan yang melingkupi hidup saudara, menjaga kita. Kelengkapan, stabilitas, panggilan untuk menyelesaikan, maka selesaikan perjalanan spiritualmu. Kalau saudara disuruh ibadah ketika saudara melihat angka 333, ya sudah laksanakan saja, nggak usah ditunda-tunda, saudara-saudara. Angka 333 juga akan menunjukkan adanya bimbingan dari guru-guru spiritualmu. Tiba-tiba saudara dikontak oleh orang yang rohaninya lebih tinggi, memberikan penjelasan-penjelasan, ya. Jadi angka 333 ini sangat bagus, saudara-saudara. Merubah hidupmu ke arah yang lebih baik, dan masa-masa kelammu akan segera berakhir. Jadi kalau hari ini saudara ada di masa yang kelam, saudara bisnis ya nggak pernah jadi, ya rugi terus, tapi ketika engkau melihat angka 3333, berarti itu semua akan berakhir, saudara-saudara. Akan berubah nanti. Nah, angka ini, angka 333 ini memiliki kekuatan kosmik yang sangat luar biasa besarnya. Seluruh alam semesta itu mendukung visi saudara. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh mengandalkan manusia, karena ada dukungan dari alam semesta. Dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh takut, laksanakan saja, jalankan saja. Ketika saudara menemukan angka 333. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang kita masuk ke angka 444. Apa itu 444? 444 itu adalah angka di mana saudara sedang berhadapan dengan pintu mujizat. Nah, sikap ini mesti kita jaga, saudara-saudara. Tetapi sayangnya, di angka ini setan ikut ambil bagian. Sehingga orang mengatakan angka 4 itu angka sial, angka mati katanya. Karena itu dicocokkan dengan bahasa Cina, yaitu si. Ya, padahal kata si itu macam-macam. Kata si itu saja sudah beda, saudara-saudara. Saya pernah menerangkan itu kepada saudara sekalian. Saya nggak perlu terangkan lagi. Ya, tapi kalau saudara berhadapan dengan angka 4, percayalah bahwa saudara berhadapan dengan pintu mujizat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jaga hati. Paham Bapak Ibu? Jaga hati. Karena mujizat itu sebentar lagi akan muncul di depan saudara, dan itu bukan mujizatnya orang lain, tapi mujizatnya saudara sendiri. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah kita berpikir hal-hal yang positif. Rabi Shaul atau Rasul Paulus itu pernah memberikan penerangan kepada kita di dalam kitab Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan. Selebihnya hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada satu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan terima dan dengar dan lihat di dalam aku, perbuatlah itu. Elohim dan Elohim damai sejahtera akan ada bersamamu. Jadi kita itu
disuruh mikir hal-hal yang baik. Kalau kita sekarang biasanya mikirnya apa, Bapak Ibu? Mikir kejelekan orang, ya. Mikir orang yang nyinyir sama kita, ya. Nah itu nggak boleh itu. Itu merusak alam supranatural. Ketika saudara melihat 4, 4, 4, itu tandanya mujizat sudah ada di depan mata saudara. 4 itu huruf dalet. Dan itu cocok saudara. Karena dalet itu adalah pintu yang akan terbuka ketika hatimu memancarkan vibrasi yang baik. Kalau hati kita memancarkan vibrasi yang buruk, pintunya buka atau tidak? Enggak, tertutup saudara-saudara. Vibrasi yang buruk itu apa? Ya pikiran dewe, gampang, wong kadangkala kita ya sering melakukan, kan begitu. Pikiran kita terhadap orang lain, untuk hal-hal yang buruk saja, itu Anda sudah keluar dari nasihat malaikat penjaga, saudara. Kalau malaikat penjaga sudah tunjukkan angka 4, 4, 4, cepat segera kita berpikir hal-hal yang positif. Pada siapa saja. Kalau saudara ketemu orang, yang saudara pikir itu kebaikan orang itu atau keburukan orang itu, Anda pikir sendiri. Tapi selama saudara mau memikirkan kebaikan-kebaikan orang itu, maka energi supranatural itu akan masuk ke dalam diri kita. Dan sekali lagi, visimu sebesar apapun pasti terjadi. Ada kalanya, saya menganjurkan ya, ada kalanya saudara itu perlu duduk diam seorang diri. Saudara duduk diam seorang diri di tengah malam, saudara berpikir seseorang yang mungkin melukai hati saudara. Lalu berpikirlah hal-hal yang positif dari orang tersebut. Nah ini anjuran saya Bapak Ibu. Sambil saudara melihat ke langit yang penuh bintang, nanti saudara akan merasakan ada energi-energi supranatural yang masuk ke dalam diri kita. Itu luar biasa. Saya sering melakukan di depan situ. Orang nggak tahu, saudara. Saudara pun nggak tahu. Tapi saya keluar malam, saya ada di situ. Saya lihat ke langit, saya angkat tangan. Saya rasakan bagaimana hebatnya getaran-getaran halus itu masuk ke dalam tangan saya, langsung ke tubuh saya. Saya mulai melihat orang-orang yang dalam tanda petik berhati buruk. Ya, saya mulai lihat hal-hal yang baik dari orang ini. Sekarang kalau kita berpikir hal-hal yang buruk dari orang tersebut, apakah bikin hati kita damai? Tidak. Dan itu sangat merugikan kita. Jadi lebih baik kita berpikir hal-hal yang baik. Ya. Sekali lagi, angka 4, 4, 4. Berarti saudara sedang dilindungi oleh malaikat penjagamu secara ketat. Tinggal saudara lebih sungguh-sungguh lagi. Sekali lagi, pesan ini akan mewujudkan mujizat besar dalam hidup saudara. Sekarang kita masuk ke angka 555. Nah, di sini saya tunjukkan ini sangat spesifik ya. Saya sangat senang sekali dengan angka ini, saudara. Karena banyak jemaat yang berhasil mempraktekkan 55 kali 5. Saudara lihat ini ya, tangan kita jarinya ada berapa? 5. Ini ya, 5 hari sama dengan 15. Nah, 15 ini adalah huruf Yod He. Itu jumlahnya 15. Apakah itu suatu kebetulan? Oh iya, kebetulan bagi orang yang nggak ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti,
itu bukan satu kebetulan. Tapi itu wujud dialog alam semesta kepada kita. Dalam hal ini adalah Bapa Yahweh. 555 adalah angka perubahan yang harus kita siap untuk menerima perubahan. Kalau saudara nulis 55 kali 5, hidup saudara berubah enggak? Berubah. Yang tadinya miskin jadi kaya. Yang tadinya katakanlah rumahnya kontrak sana, kontrak sini, bisa punya rumah sendiri. Ada perubahan. Makanya 555 itu adalah angka perubahan. Untuk yang ini bisa dilihat 55 kali 5 dari pola pandang Ibrani. Saya juga tidak akan menerangkan ini, ya, karena kita sudah sering mendengar. Jadi, kalau saudara melihat angka kembar 555, berarti akan ada perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat. Amin. Jangan klokro, Bapak Ibu. Kita tidak sendiri, tapi kita bersama Roh Kudus. Ingat itu. Kalau kita sudah bersama Roh Kudus, pasti beres. Ya. Oke, sekarang angka 666. Kebanyakan orang mengatakan bahwa 666 itu adalah devil number atau angka setan. Tetapi memang berbeda dengan dialog alam semesta ini, Bapak Ibu. Ada sedikit perbedaan. Sekalipun energinya tidak sebaik angka-angka yang lain. Ya. Angka 666 itu adalah angka manusia. Namun sekali lagi, untuk angka kembar, angel number memiliki arti keseimbangan materi dan spiritual, mirip dengan yang tadi saya sampaikan. Artinya, jika spiritualmu lemah, pasti materimu juga akan lemah. Artinya begini, saudara. Sebutlah saudara orang kaya nih. Materinya kuat, bukan? Begitu saudara melihat angka 6666, maka itu wujud dari dialog para malaikat yang memberitahu, nak, kamu nggak seimbang. Segera kamu selesaikan kerohanianmu. Karena kalau kamu tetap pada posisi seperti ini, kau akan hancur. Ketika kita melihat angka 666, berarti kita harus menyeimbangkan agar ekonomi kita kuat, maka spiritual kita harus kita perkuat. Sampai di sini paham ya, Bapak Ibu? Nah, angka 6 berarti saudara dalam posisi yang salah. Ya, kalau saudara melihat angka 666 itu alam semesta hendak memberitahu engkau ada di posisi yang salah. Ya, tentu saja kalau kita posisinya salah ya sudah, kita harus mesti robah gaya hidup, robah gaya berpikir, robah gaya berbicara, ya. Jadi semua berubah. Itu wujud dari kerinduan Tuhan. Artinya apa? Artinya kita harus mendahulukan Tuhan. Kalau kita bisa mendahulukan Tuhan, maka semua yang kita butuhkan itu akan tercukupi. Kalau kita melihat angka 6666. Makanya sama seperti yang tertulis di dalam kitab Matius atau Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya itu adalah kebutuhan kita akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mencari kerajaan Elohim, kerajaan surga dulu dalam kebenaran.
Kita mencari kerajaan surga kalau tidak dalam kebenaran ya percuma, saudara-saudara. Nah, kebanyakan orang itu ingin keuangannya kuat, tapi rohaninya lemah. Enggak bisa. Kalau saudara melihat angka 666, saudara tidak mengubah kerohanianmu, Anda dalam bahaya. Dan kalau saudara melihat angka 666, itu berarti pertanda bahwa posisi saudara ada di posisi yang sangat rendah. Saudara terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi dalam posisi takut. Itu kalau saudara melihat 666. Pokoknya angka 6 aja saudara. Itu kita mesti mewaspadai. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang kita lihat angka 777. 777 adalah angka sempurna. Angka 7 itu akan membuktikan adanya peningkatan yang luar biasa, sempurna dalam segala hal. Kalau saudara membuka bisnis, nanti bisnis saudara akan sempurna. Entah saudara mendapat pengetahuan dari orang lain, entah saudara ditolong orang lain, itu bukan urusan kita. Tetapi apa yang kita lakukan akan sangat sempurna. Apapun yang saudara kerjakan pasti berhasil. Dan ketika saudara melihat angka 777, itu menggambarkan atau ada dialog yang mengatakan saudara ada di jalur yang benar. Saudara ada di jalur yang tepat. Kamu jauh lebih kuat dari apa yang bisa kamu pikirkan. Itu kalau saudara melihat angka 777. Ya. Jadi jangan istilahnya jangan discourage. Apa itu? Ngelokro istilahnya ya. Discourage itu ngelokro. Tapi kita harus semangat. Itu kalau saudara menemukan angka 777. Nah, angka 777 itu saatnya saudara menggunakan kemampuan saudara. Talenta yang saudara miliki gunakan dan talentamu itu pasti berhasil. Ingat Bapak Ibu, ketika alam roh itu sudah berdialog dan mendukung kita, kita tinggal berkata, siap laksanakan. Saudara pasti akan mendapatkan keberhasilan yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu saudara pernah melihat angka-angka apa saja. Tapi saya menyampaikan hal ini tinggal saudara pilih sendiri. Aku pernah melihat angka sekian. Tinggal dicocokkan. Nanti kalau saudara ingin lihat, saudara bisa lihat lagi di video yang sudah diupload. Kemudian kita masuk ke angka yang berikutnya, yaitu 888. Angka 888 itu menggambarkan sebuah kalimat financial abundance prosperity. Artinya apa? Kelimpahan berkat keuangan, saudara-saudara. Kemakmuran, prosperity itu adalah kemakmuran. Ya. Saudara akan dapat meningkatkan keuangan secara luar biasa. Kalau saudara tidak mempelajari bahasa alam semesta, saudara tidak akan tahu dan mempersiapkan diri untuk memperkuat visi dan impian. Malah mungkin saudara mengabaikannya dan saudara tidak dapat apa-apa. Anugerah dan kemakmuran itu ada di angka 8 ini. Memberitahu agar saudara melakukan sesuatu itu jangan karena terpaksa.
Karena pintu rezeki sudah terbuka lebar. Saudara tinggal melangkah. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu? Ya, kita lanjut sekarang angka yang ke-9. Angka 9 ini adalah angka yang utuh. Seperti yang sering kali saya sampaikan. Angka 9 adalah angka yang utuh. Kenapa? Orang diharuskan menurut kitab suci mengembalikan perpuluhan. Ada pendeta yang sombong karena dia sudah kaya, dia bilang apa? Wah, gak boleh itu perpuluhan. Ya, kamu yang sudah kaya. Ya. Dan kamu tidak ngerti tentang dunia alam roh. Kalau orang ngerti dunia alam roh, maka pengembalian perpuluhan itu wajib dan harus, termasuk saya. Saudara pikir saya tidak mengembalikan perpuluhan? Saya kembalikan. Manusia tidak bisa lepas dari hal ini, saudara. Karena itu adalah angka yang utuh. 9 kali berapapun jumlahnya mesti tetap. 9 kali 3 berapa? 27. 2 plus 7, 9. 9 kali 5 berapa? 45. 4 plus 5, 9. 9 kali 8 berapa? 72. 7 plus 2, 9. 9 kali 9 berapa? 81. 8 plus 1 sama dengan 9. Angka utuh, saudara. Jadi jangan sampai saudara berpikir kalau saya mengembalikan perpuluhan berarti duit saya berkurang. No. Itu miliknya Bapak Yahweh yang harus dikembalikan. Saya berani ngomong begini karena saya juga melaksanakan. Ya. Dan itu angka yang lengkap. Karena dari semua digit itu yang nilainya paling tinggi adalah 9. Orang-orang Chinese, orang Cina itu paling senang kalau dia berkata Q. Q itu berapa? 9. Saudara lihat aja rokok Jisamsu, dihitung berapa? 9. Bintangnya pun ada 9. Sudut-sudutnya pun ada 9. Apakah itu satu kebetulan? Tidak, dia ngerti bahwa angka-angka itu membawa keberuntungan tersendiri. Nah, sekarang angka yang 0. Ya, angka 0 sekarang. Angka 0 itu apa, saudara-saudara? Nah, ini kita juga perlu memahami. Angka 0 itu petunjuk ilahi melalui angka-angka alam semesta dari malaikat pelindung saudara. 0 itu Anda sedang dipersiapkan untuk masuk dalam siklus baru. Ketika perubahan terjadi di setiap momen kehidupan saudara. 0 artinya juga memberi dan menerima. 0 itu berarti makhluk ilahi dalam misi suci. Setiap tantangan yang saudara hadapi, Andalah yang akan tampil sebagai pemenang. Ketika saudara melihat angka 000, nggak usah bingung, saudara. Percayalah, engkau pasti tampil sebagai pemenang. Dan kata 000 itu artinya ada kekuatan Anda bersamanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melihat angka 000, berpikirlah bahwa sebetulnya 0 itu saya, 1 itu adalah Tuhan. Paham Bapak Ibu? Tadi saya kan sudah ngomong kan, 1 adalah divine number, ya, angka ilahi. 0 itu saya. Jadi saya tidak boleh menonjol. Semakin saya menonjol, nilaimu semakin kecil. 0, satunya di belakang.
Nilainya kecil apa besar? Kecil. Tapi kalau satunya di depan, nolnya di belakang, nilainya makin besar. Kita itu nol, saudara. Jadi jangan main-main dengan angka ini. Berani saudara menonjol, maka nilaimu menjadi semakin kecil di hadapan Tuhan. Ingat itu. Nah sekarang, sebagai penutup saya akan perbincangkan angka 10. Kalau 0 itu angka yang nggak ada. Istilahnya 0 itu kan memang nggak ada. Itu yang harus kita miliki. Artinya apa? Dia semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Ingat, jangan pernah kita ada di depan Tuhan. Biarkan Tuhan di depan kita. Tuhan itu nilainya 1 ya. Karena dia ehad juga, bukan? Dia 1. Di depan. 0 itu kita di belakang. Itu nilainya makin gede. Jangan sekali-kali taruh angka 1 atau angka Tuhan di belakangmu. Nilaimu semakin kecil. Semakin engkau menonjol, nol-nolnya makin banyak, nilaimu makin kecil. Dan perlu saudara ketahui bahwa angka-angka ini itu bukan sembarangan, saudara. Saya pernah punya pengalaman dengan Bapak Dr. Suradi. Ya, Pak Dr. Suradi itu adalah orang pertama yang memberitakan nama Bapak Yahweh. Pada waktu itu dia pelayanan di sini, selesai saya langsung ngomong, saya bilang begini, Pak Suradi, maaf, Bapak itu orang pertama yang memberitakan nama kudus Bapak Yahweh. Tetapi, maaf Pak ya kalau saya katakan gak nyaman, Bapak belum diselamatkan. Dia terkejut saudara. Loh kok Pak Lukas bilang begitu? Ya, saya mau tanya, Bapak dulu dibaptis dalam nama siapa? Langsung tak tembak begitu saudara. Dia diam, lalu dia tanya, emangnya Pak Lukas sudah dibaptis? Terus gitu saudara. Nah saya katakan demikian, Pak, pada waktu selesai pelayanan, saya antar ke hotel di Puri Asri. Setelah sampai di Puri Asri saya bilang gini, ya Pak sekarang selamat beristirahat, mohon Bapak renungkan kata-kata saya. Tadi Bapak bicara salah, saya bilang gitu. Oh apa ya Pak Lukas? Nah tadi Bapak tanya, emangnya Pak Lukas sudah dibaptis? Dibaptis oleh siapa? Saya bilang dulu saya dibaptis sama Pak Yakob. Lah Pak Yakob dibaptis oleh siapa? Saya tidak tahu. Tapi pertanyaan Bapak ini salah. Saya akan kutip kata-kata Bapak. Bapak selalu berkata, back to the Bible. Jadi saya harus kembali ke kitab suci. Kalau Bapak tadi tanya, Pak Lukas dibaptis oleh siapa? Itu salah. Harusnya Pak Lukas dibaptis dalam nama siapa? Itu baru benar. Tolong Bapak renungkan saja. Selamat beristirahat, gak usah debat saya tak pulang, silahkan istirahat. Saya pulang, saudara. Begitu pagi hari, saya datang, saya bilang, ayo Pak kita breakfast dulu. Waktu itu dia bilang begini, sebentar, saya mau menanggapi apa yang Pak Lukas katakan. Oh ya? Berarti sudah direnungkan Pak ya? Oh sudah. Ya. Sekarang bagaimana dengan ucapan saya yang semalam? Ya, terus dia bilang begini, sambil malu-malu dia bilang begini, ya apa yang Pak Lukas katakan itu benar adanya. Sambil malu-malu. Wah kalau benar Bapak mesti dibaptis, gitu. Lalu Pak Suradi nengok ke istrinya, Ibu Wida. Dia tanya begini, Mah, enaknya kita dibaptis siapa ya, Mah? Terus istrinya bilang, ya kita minta aja Rabi Yehudi baptis kita, Pak. Kan kita ikut mereka. Pak Suradi bilang, tidak, nanti salah lagi baptisannya.
nanti dibaptis dalam nama Hasyim. Gak mau saya, salah itu. Terus Ibu Wida bilang begini, kok susah amat? Di sini kan ada Pak Lukas, suruh aja dia baptis. Lalu Pak Suradi sambil nengok saya, sambil malu-malu dia berkata begini, mau Pak Lukas baptis saya, katanya. Saya katakan, Pak, momen ini saya tunggu 10 tahun. Dan hari ini tanggal 10, hari ini bulan 10, hari ini jam 10. Apakah ini suatu kebetulan? Dia langsung terkejut. Oh ya, ya sudah sekarang. Saya baptis di kolam renang di Puri Asri. Saudara bisa lihat videonya. Saya baptis, saudara. Dan setelah itu dia ngomong sama saya, Pak, saya tak cek darah di perut dia. Dia bilang di sini ada Cito, Pak, dekat sini. Ya, terus ke situ, saudara. Dan waktu dicek darah sorenya, dia dapat hasil, dia kaget. Wow, semuanya bagus semua, luar biasa. Artinya apa, saudara? Angka 10 itu menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Pak Suradi itu berkata, saya itu tidak pernah mandi air dingin. Selalu mandinya air hangat. Tapi saya baptis itu air dingin. Kok ya saya malah sehat, katanya. Puji Tuhan. Sekarang mereka berdua sudah dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh di Amerika. Baik Pak Dr. Suradi maupun Ibu Wida. Pak Dira berjanji kepada saya, nanti kalau saya datang ke Indonesia, orang pertama yang akan saya datangi adalah Pak Lukas, katanya. Saya bilang, puji Tuhan. Tapi ternyata sekarang sudah ada di Syamayim yang kekal di negeri cahaya. Kita akan nyusul mereka nanti, saudara. Oleh karena itu, melalui angka-angka ini, saya ingin saudara bisa betul-betul mengamati bahwa perjalanan hidup kita itu akan selalu diawasi oleh alam semesta. Lakukanlah sesuatu yang terbaik dan hidupmu akan berhasil. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami sampaikan ini menjadi berkat yang luar biasa untuk anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah firman ini di dalam hati mereka semuanya, sehingga pemahaman mereka akan angka-angka itu menjadi semakin lebih baik. Kami tidak akan melawan jikalau alam semesta itu berdialog dengan kami. Kami akan turuti karena kami tahu ada peran Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ada pengumuman? Ya, kita dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Youth. Akan diadakan kegiatan Youth Camp pada tanggal 7 sampai 9 Oktober 2021 di Pinus Kenteng, Getasan Kopeng dengan tema Sarsofa Elohim. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Kevin di nomor 0811 2956 191. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Huledet Samea bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat, anugerah, dan sukacita selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh
memberkati. Semuanya Bapak Ibu, sekarang saya perlu memberikan tambahan pengumuman bahwa untuk Rumah Bahagia hari ini adalah open house yang terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin berkunjung ke Rumah Bahagia, kami persilahkan. Terhitung mulai besok, setiap orang yang berkunjung ke Rumah Bahagia diharuskan mengisi buku tamu, Saudara. Ya, kenapa saya lakukan ini? Karena saya ingin membuat para penghuninya itu nyaman. Mereka bisa menikmati hidup tidak merasa terganggu dengan banyaknya orang luar yang masuk. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum berkunjung ke Rumah Bahagia, hari ini adalah hari terakhir sampai pukul 8 malam nanti. Ya. Kalau saudara mau berkunjung, silahkan saudara kunjungi, saudara lihat bagaimana Rumah Bahagia yang kemarin sudah diresmikan. Tetapi sekali lagi, terhitung besok, saudara yang berkunjung diharuskan untuk mengisi buku tamu. Jadi, RB itu dengan pastori berbeda. Ya Bapak Ibu, RB itu formal. Tapi kalau pastori, saudara mau bludas-bludus nggak masalah. Ya, tapi kalau di RB nggak bisa, saudara. Kita harus sungguh-sungguh menjaga para penghuni supaya hidup mereka betul-betul nyaman. Amin, Bapak Ibu. Ya, saudara setuju? Ya, orang-orang di RB kita perlu hargai. Mereka orang-orang tua yang hidupnya harus sukacita, sehingga tidak ada banyak orang luar yang masuk, karena kalau nanti ngisi buku tamu kan akan ketahuan. Dia datang ke situ ngapain, mau berapa lama, ya tujuannya apa, itu jelas saudara. Sekali lagi untuk RB itu berbeda dengan pastori. Nah, pagi ini sebelum kita tutup dalam doa, bagi saudara yang akan memberikan persembahan tatangan, langsung di kotak-kotak yang sudah disediakan di depan sini. Sekali lagi untuk persembahan tatangan ini untuk pembangunan Kehilat di belakang. Bagi saudara yang berulang tahun di bulan Oktober, kami persilahkan untuk maju ke depan, sementara yang tidak berulang tahun kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Saya akan doakan saudara yang berulang tahun di bulan Oktober. Saya percaya saudara didukung doa oleh jemaat, hidup saudara akan semakin diberkati oleh Bapa Yahweh. Haleluya. Sekarang arahkan tangan saudara ke depan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan sama-sama berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasihi, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada bulan Oktober ini berulang tahun ya Tuhan. Berkati dan jaga lindungi segala apa yang menjadi misi visi impian mereka. Bapa Yahweh wujudkan. Bagi mereka yang masih sekolah, Tuhan beri hikmat, akal budi, kepandaian sehingga sekolahnya menjadi anak-anak yang pandai. Bapa, kami serahkan agar di bulan ini Engkau memberi kado istimewa untuk mereka, yaitu terjawabnya doa-doa dan pergumulan mereka yang selama ini mereka hadapi. Kami percaya berkat besar dari Bapa Yahweh tercurah atas anak-anak-Mu. Demikian pula dengan mereka yang sebentar juga saat pulang akan memberikan persembahan tatangan. Berkatilah mereka semua, tangan-tangan yang memberikan untuk pekerjaan Bapa Yahweh, maka Engkau yang akan membalas dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat.
pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shikar ala peka wa esterozoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Yahweh, lalu segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.